Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena pada pagi hari ini kita bisa berbuat baik lagi. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mendalami ajaran Dhamma, yaitu dengan melaksanakan Dhamma kelas secara online. Walaupun kita Dhamma kelas secara online, tetapi kita tetap semangat untuk menambah Dhamma kita, mempelajari ajaran dari Sang Buddha. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu mau memberikan sedikit sharing, yaitu tentang bagaimana sih tips untuk menjadi lebih semangat belajar. Karena kita tahu belajar itu tidak kenal dengan waktu, tidak kenal dengan umur, tidak kenal dengan gender. Jadi semua bisa melakukan belajar. Ibu juga di sini juga perlu belajar. Semua usia perlu belajar. Nah, Sang Buddha juga menjelaskan dalam pesan terakhir beliau, yaitu mengatakan bersabda bahwa Waya Dhamma Sankara Apamadena Sampadeta. Jadi semua kita ini berkondisi dan kita adalah segala sesuatu itu pasti hancur. Maka kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Kita bisa mengambil dari makna tersebut bahwa kita dalam melakukan segala sesuatu, segala tindakan, apa yang kita lakukan memang harus dipikir terlebih dahulu. Dan kita harus bersungguh-sungguh dan memang harus berkesadaran yang tinggi. Oke anak-anak, di sini kita kembali lagi ke belajar. Belajar itu merupakan sebuah proses untuk mengisi hati kita dengan ilmu. Ilmu itu tidak hanya didapat dari sekolah. Ilmu itu bisa kita dapat dari lingkungan. Lingkungan kita, ya lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ataupun kita dari pengetahuan, pengalaman kita sehari-hari. Jadi kita akan mendapatkan ilmu itu yang kita nggak sengaja, oh ini adalah ilmu bagi kita, ilmu kehidupan kita. Ya. Jadi bagaimana sih tips untuk kita menjadi lebih semangat belajar? Kita tahu bahwa selama ini kita belajar, apalagi anak-anak di rumah itu belajar secara online, pasti harus lebih semangat. Ya, jangan kendor lagi. Walaupun online kita harus tetap semangat. Yang pertama, tipsnya itu apa sih yang pertama? Yang pertama adalah yakin terhadap diri kita sendiri. Kenapa kita harus yakin terhadap diri kita sendiri? Karena kalau kita sudah yakin terhadap kita sendiri, pasti optimis untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan akan mudah. Jangan merasa, entarlah, pesimis lah. Teman saya seperti itu, kemarin saya nggak bisa. Ntar bagaimana? Sang Buddha saja sudah mengatakan bahwa kerjakanlah yang sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Yang lalu jangan dipikirkan lagi, karena yang lalu itu sudah berlalu, tidak akan kembali lagi. Dan yang akan datang jangan dipikirkan dulu, karena yang akan datang belum tentu terjadi. Maka yang sekarang lakukanlah dengan baik. Yakin bahwa saya itu bisa, yakin bahwa kita itu bisa. Jangan takut, minder, antar bagaimana, jangan. Kalau kita punya cita-cita, kejarlah cita-cita itu. Yakin bahwa saya bisa, saya mampu. Ya, yang utama adalah keyakinan. Yang kedua adalah kita harus mempunyai tekad yang kuat. Kenapa kita harus memiliki tekad yang kuat? Tekad kita biasa sering mendengar kata-kata wirya, atau seringnya semangat, gitu ya anak-anak ya. Wirya kita harus semangat, wirya kita harus kuat, semangat, harus gini-gini. Nah, kalau sudah ada wirya, semangat, tekad yang kuat, sudah diimbangi keyakinan, apalagi
cita-cita kita atau belajar kita dalam proses pembelajaran ini, proses dalam melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, tambah lagi semangat. Contoh, ini anak-anak selama ini sudah hampir 2 tahun ya, gampangnya 2 tahun hitungannya kita belajarnya secara daring, secara online. Dulu semenjak sebelum corona, sebelum covid melanda dunia ini, kita belajarnya enak-enak saja. Setelah ada online, mungkin awalnya seneng, oh online, tapi lama malas lagi, tambah lagi malas. Kemarin beberapa bulan yang lalu, baru sebulanan kita PTMT, semangat, ada yang malas juga, tambah lagi setelah itu tambah covidnya nambah lagi, akhirnya online lagi di rumah, malasnya turun lagi, semangat kemarin hilang tambah malas. Itu jangan diikutin. Jadi kemalasan itu harus dibuang, kita tambahkan tekad kita. Misalnya bangun pagi, kita masih musim online ya, semoga aja minggu depan, minggu selanjutnya kita bisa PTMT. Kalau kita seandainya bangun pagi, bangun, mandi, makan, ya kan, siap-siap untuk Zoom atau Meet, otomatis berbeda dengan anak-anak yang baru jam 7 dan atau jam 8 baru bangun suruh ngeliatin Zoom. Pasti daya serap ke pikiran anak-anak berbeda, kemalasannya pasti berbeda. Yang satu itu sudah semangat, mengerjakannya pun akan fresh, akan mudah untuk berpikir, karena tenaga kita sudah diisi, fit, badan kita fit. Tetapi kalau kita baru bangun langsung ngikutin Zoom, ngantuk ada, malas ada, lapar ada, akhirnya apa? Tidak bisa masuk ke dalam otak kita, ke pemikiran anak, suruh mengerjakan malas, ditunda-tunda, akhirnya apa? Cita-cita tidak tercapai ya. Terus yang ketiga, tips yang ketiga, yaitu kita harus memiliki teman yang baik dan lingkungan yang baik. Sang Buddha juga sudah bersabda dalam Manggala Sutta bahwa janganlah bergaul dengan orang yang tak bijaksana, bergaullah dengan orang yang bijaksana, itulah berkah utama. Jelas-jelas di situ dijelaskan, kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tak bijaksana, kita bergaul dengan orang yang bijaksana. Kenapa begitu? Karena orang yang tidak bijaksana, perbuatan, pikiran, atau ucapan mereka itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kemungkinan besar melakukan hal-hal yang negatif. Kalau kita berhubungan dengan teman-teman yang tak bijaksana, maka kita akan terbawa arus ke hal-hal yang negatif tersebut. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, pemikirannya berbeda dengan orang yang tak bijaksana, memahami apa yang baik dan mana memahami yang tak baik. Jadi ucapan, pikiran, atau perbuatan mereka akan ke jalan yang benar. Sehingga kalau kita bergaul dengan orang yang bijak atau anak-anak yang baik, kita akan terpengaruh, otomatis dibawa ke alur yang baik juga. Terus lingkungan yang baik, kenapa? Lingkungan yang baik itu juga sangat berpengaruh. Seperti kalau anak-anak kita bisa seperti posisinya bunga teratai, nggak apa-apa. Kenapa? Bunga teratai itu memang aslinya cantik, kalau mekar kelopak-kelopaknya bersih, tetapi lihat kanan kirinya lumpur. Kenapa bunga teratai seperti itu? Karena bisa mengondisikan tidak terpengaruh dengan kanan kiri. Kalau kita hidup seperti bunga teratai tidak apa-apa, walaupun lingkungan kanan kiri kita tidak bagus, tetapi bisa mengontrol diri kita, maka kita tidak akan terpengaruh dengan kanan kiri. Tetapi alangkah baiknya kalau memang kita belum bisa mengontrol diri kita, kita harus ke lingkungan yang baik agar kita lebih mudah tidak terpengaruh dengan kanan kiri yang kurang baik. Kalau kita di lingkungan baik, otomatis kita akan terbawa ke hal-hal yang positif, tetap akan di jalan dhamma yang benar. Dan ini yang keempat, ini yang terakhir ya anak-anak ya. Yang keempat adalah memotivasi atau kembali ke motivasi diri kita apabila kita sedang terpuruk ya. Kembali ke motivasi awal kita. Kenapa seperti itu? Karena kita kalau punya tujuan, cita-cita, pasti ada motivasi dong. Kalau kita sudah tekadnya sudah nggak ada,
keyakinannya sudah hilang, terusan akhirnya kemalasan tumbuh sehingga tidak terjadi tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita hidup dalam maksudnya kuranglah, gampangnya begitu ya. Maka kita harus kembali lagi ke motivasi awal. Motivasi saya apa? Oh, belajar. Kewajiban seorang murid adalah kewajibannya adalah belajar, mendapatkan ilmu. Kita harus banyak-banyak belajar, harus punya motivasi seperti itu. Maka semangat belajar akan numbuh. Yaitu saja ya anak-anak. Jadi tips untuk semangat belajar itu ada 4 yang dari ibu ya. Yang pertama, ibu ulangi. Yang pertama adalah kita harus yakin terhadap diri kita. Yang kedua, memiliki tekad yang kuat. Yang ketiga, kita harus bisa hidup dengan teman yang baik dan lingkungan yang baik. Yang keempat, kembali ke motivasi awal apabila kita sedang terpuruk. Ya, itu adalah tips untuk semangat belajar. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan tips-tips dari ibu sehingga bisa tercapai cita-cita yang anak-anak inginkan. Dan ibu berharap anak-anak bisa tetap berjalan hidup berjalan di dalam dhamma yang benar, sehingga kita semua dapat selalu dilindungi oleh Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetap semangat ya anak-anakku, tetap jaga prokes dengan baik, dan ingat jangan lupa berdoa dan berbuat baik. Ya, jangan tunda-tunda itu, karena ingat kita belum tentu apa yang terjadi di hari esok. Kita lakukan di hari ini, jangan menunda-nunda untuk besok, dan besok. Terima kasih atas perhatiannya Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.